tertarik mobil keluarga 60 jutaan. Nah, ini sudah agak canggih sih menurut gue. Buat teman-teman nih yang tertarik nih nyari pick up untuk operasional. Ini ada nih guys, cukup worth it. Ini kalau di bagian pintu ke arah fender nih agak kurang presisi. Jadi teman-teman harus cek lagi nih, indikasinya sudah terlihat dari tulang guys. Kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina tipenya XV. Mobil incaran banyak orang nih, ada salah satu yang kelihatannya masih mulus. Kita langsung di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang. Ada event lelang kali ini. Oke, kita mengarah sedikit ke belakang nih guys. Ada mobil keluarga 60 jutaan yang sudah lama jarang kita review nih. Ini Datsun Cross 1200 cc CVT automatic ya, warnanya kuning metalik. Di sini tahun 2018. Odometer masih 29 ribuan guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, elektrikalnya juga katanya masih B nih guys. Ini diopen cuma 68 juta rupiah. Nih mobil sih lumayan oke ya. Di bagian eksteriornya aja sih masih cukup oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Ada beberapa baretan kasar pemakaian aja di bagian bumper kiri dan juga di bagian lip sebagian kiri bawah. Kalau kita cek di bagian velgnya, ini masih OEM dari bawaan Datsun. Kondisi bannya kurang lebih masih 60%-an. Bagian sisi-sisinya sih masih cukup oke, termasuk di bagian cupnya, shadnya masih oke ya. Ada baret-baret pemakaian ya wajar di sini, tapi nut-nut masih presisi. Bagian atas juga masih oke. Kaca film pun juga masih terpasang cukup rapi, belum ada yang rusak nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke dan ini kondisinya sih masih cukup oke ya. Nah, ini adalah di bagian interior. Joknya masih trim bawaan pabrik. Ini ada 7-seater ya. Terus head unit bawaan pabrikan nih sudah bisa support Apple CarPlay nih guys. Untuk di bagian interior dashboard ini masih oke, plafon masih cukup dan ini interior masih terkategori cukup apik nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga 60 jutaan. Nah, ini sudah agak canggih sih menurut gue dan irit. Di depan kita nih ada Datsun Cross 1200 cc CVT automatic transmission tahun 2018. Dan ini rencana di open di harga 68 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang. Oke guys, kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina tipenya XV nih guys, automatic transmission tahun 2007. Odometernya sudah di 261 ribuan. Eksteriornya masuk ke kategori D, interior C, mesin C, dan elektrikal masih terkategori di C. Di open di harga 40 juta rupiah. Nah, kita kalau cek di bagian eksteriornya ini agak kusam ya, tapi terkategori sih masih bisa disiram lagi. Nah, kalau kita lihat di sisi sampingnya nih, velg sudah gantian dengan kondisi ban akselera dan ini kondisi bannya kurang lebih 40-50% lah. Nah, touch-nya masih terbilang cukup presisi di bagian sebelah kirinya. Hanya saja di bagian cat-catnya nih agak kusam ya, dan ini harus di repaint dan repair body lagi kalau menurut gua. Nah, ini adalah sisi belakangnya. Spoilernya ini panjang banget nih guys. Ini spoiler aftermarket dan ini pemasangannya ya apa adanya ya. Lamp masih cukup baik nih kalau menurut gua. Di bagian belakang muffler sudah gantian, tapi coba kita intip di interiornya kayak apa. Oke, di interiornya joknya masih trim bawaan pabrikannya, masih cukup ya, agak-agak kusam ya, wajar nih. Tahun 2007, setir, dashboard, dan interior ini masih terkategori menurut gua cukup ya guys ya. Ini guys, mobil 40 jutaan Grand Livina XV 1500 cc automatic transmission. Ini tahun 2007 dan ini di open di 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, ada mobil niaga nih di depan kita. Ini adalah Suzuki New Carry ya, pickup FD AC PS nih guys, manual transmission warna hitam tahun 2020. Odometer masih di 16 ribuan, eksteriornya masuk ke kategori C, interior masih B, mesin B, elektrikal juga masih B. Ini di open lumayan nih guys, 70 juta rupiah. Kondisinya sih masih cukup worth it sih kalau menurut gua. AC PS. Nah, ini adalah di bagian eksteriornya, platnya F ya di sini, headlamp masih oke. Ini di bagian bodinya sih masih oke. Kondisi bannya nih masih cukup apik sih kalau menurut gue, sekitar 60-70%. Velgnya juga masih velg kaleng bawaan pabrikan, agak sedikit kusam aja karena lama kejemur dan kena hujan. Ini decknya di bagian belakang single deck ya, bagian bukaan belakang aja, pernah dipakai tapi kondisi sih masih oke. Baret-baret pemakaian wajar nih, hanya ada sedikit-sedikit penyok-penyok kecil lah, tapi ya karat-karatnya juga kecil seperti ini nih karena memang kegesek-gesek.
Nah, ini adalah kondisi di bagian sisi belakangnya. Stop lamp masih oke. Terus di bagian pintunya atau pintu decknya ini masih cukup baik juga sih. Jadi masih berfungsi dengan baik nih. Belum ada penyak-penyak, belum ada bekas nabrak. Lalu sisi bagian sebelah kanannya juga masih oke. Ini masih terbilang lempeng juga nih bodinya nih. Coba intip di bagian interiornya. Nah, ini di bagian interiornya nih sudah AC dan sudah power steering. Head unitnya juga sudah dapat ya di situ bawaan pabrikannya. Untuk di bagian jok ya kusam sedikit aja sih. Di bagian plafon masih oke, door trim oke, dashboard oke, setir juga masih oke nih karena memang masih 16.000 odometernya. Nah, ini interior masih cukup baik guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik nih nyari pick up untuk operasional. Ini ada nih guys, cukup worth it harganya. Suzuki New Carry pick up ya, tipe FD yang ACPS manual transmission. Ini tahun 2020, ini di open di 70 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih buruan, jangan sampai kelewatan. Langsung cek di Auto Lelang. Oke guys, di depan kita nih ada CR-V nih, langsung kita cek aja. Honda CR-V K24 ya, atau 2400 cc automatic transmission, warna coklat nih tahun 2010. Odometernya di 150 ribuan. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan juga elektrikalnya ke kategori C. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Di bagian eksteriornya ini agak-agak sedikit kusam aja karena memang cat masih mungkin bawaannya belum ada yang di spet-spet. Ini adalah kondisi bagian mesinnya 2400 cc. VTEC untuk di bagian apron-apronnya sih masih terkategori cukup aman ya, termasuk di bagian sealer di atasnya nih guys. Lalu kalau kita cek di sisinya nih, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya agak kusam aja. Kondisi velgnya nih masih OEM bawaan Hondanya, tapi bannya kondisi kurang lebih sekitar 40-50%an nih guys. Nut-nutnya sih masih cukup presisi ya. Nah, ini kalau kita cek dari sisi belakangnya masih terbilang cukup sih. Stop lamp masih oke, hanya beberapa kusam aja dan lecet-lecet pemakaian, tapi masih oke. Juga masih oke. Oke, sini adalah intip bagian interiornya masih terbilang cukup ya. Automatic transmission, head unit sudah monitor double din, plafon oke, jok oke, interior sih 5 seater masih terkategori cukup nih kalau menurut gua guys. Hey guys, ini di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih K24 langsung aja cek di Auto Lelang guys. Hey guys, ada mobil compact nih di depan kita, Brio. Nah, ini beberapa orang juga ada yang lagi nyari dan nanya nih, kita langsung coba screening aja, mungkin cocok nih. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe E 1200 cc manual transmission tahun 2015 dengan odometernya di 78 ribuan. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin juga terkategori di C. Di opennya di harga 70 juta rupiah. Nah, kalau di bagian eksterior catnya sudah agak kusam sedikit sih kalau menurut gua, harus butuh dicuci dan dipoles lagi. Lalu untuk di bagian velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi, tapi kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40%-an lah ya. Ini bagian sisinya catnya sudah agak cukup kusam. Lalu nut-nutnya sih kalau teman-teman lihat sih masih sih presisi sih, hanya aja ini bekas ada cat ulang nih kayaknya di bagian-bagian sini nih. Oke, kita cek di bagian belakangnya. Tapi ini di bagian belakang nih sayang nih harus diganti mikasennya. Yang sebelah kanan masih oke, yang sebelah kiri nih sudah agak pecah nih. Jadi kayaknya ada bekas nabrak dan bekas repair nih di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Sisanya sih coba kita cek di bagian sisi sebelah kanannya. Ini ada baretan kasar pemakaian ya sebelah kanan. Jadi membuat nut dari quarter sama bempernya kurang presisi. Nah, ini kalau kita intip di bagian interiornya, sarung jok ya agak berantakan ya, masih sarung aja. Tapi kondisi di bagian trim bawaan pabrikan sih masih cukup. Untuk di bagian konsol tengah nih masih agak lumayan lah, cuman butuh di salon-salon lagi. Door trim masih oke, dashboard oke, sudah head unit double din monitor ya. Lalu di bagian plafon masih cukup, interior masih terkategori C sih kalau menurut gua guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang lagi nanyain Brio. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission tahun 2015 dan ini di open di harga 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, ada mobil incaran banyak orang nih, ada salah satu yang kelihatannya masih mulus, kita langsung cek aja guys. Di depan kita nih ada Honda HR-V 1500 cc tipe E nih tahun 2016. Odometer di 127 ribuan dengan eksterior masuk ke kategori C, interiornya B mesin B, dan elektrikalnya juga masih B. Di open di 170 juta rupiah. Di bagian eksteriornya sih terlihatnya sih masih cukup oke ya. Jadi kalau gua sih tadi ngeceknya di bagian tengah bodinya ke belakang ini masih cukup oke semua. Hanya saja di bagian depan nih bekas ada nabrak agak lumayan sih kalau menurut gua, karena di bagian tulangannya nih kelihatan sebelah kiri bawah dan kanan bawah beberapa bekas repair. Nah, ini ada indikasi memang sudah pernah nabrak, tapi di bagian interior ini masih cukup aman. Nah, untuk di bagian velgnya ini masih OEM
frame dari bawaan Hondanya. Dengan kondisi ban sih rata-rata kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, ini yang juga terlihat di sini ini adalah di bagian nut-nutnya. Ini kalau di bagian pintu ke arah fender ini agak kurang presisi. Jadi teman-teman harus cek lagi nih, indikasinya sudah terlihat dari tulangan depan. Lalu kalau untuk ke bagian belakang yang tadi gue bilang nih masih cukup presisi dan masih cukup apik. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Stop lamp masih cukup oke ya. Kusam aja karena sudah lama terjemur, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys. Dan ini agak kurang presisi ya, kelihatan ya. Ini di bagian nutnya sini, pintu depan kanan dan fendernya agak kurang presisi, tapi ya sudah ex repair lah, ini kelihatan rekondisi. Nah, kita cek di bagian interiornya. Interior sih joknya masih oke, trim bawaan pabrik masih terlihat cukup baik. Head unit sudah monitor double din, plafon masih oke, door trim oke. Cek di bagian setir juga masih baik nih, kondisi tekstur kulitnya juga masih cukup apik. Interiornya ini masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Nah, ini guys, kalau teman-teman tertarik nih, sudah gua ceritain apa adanya ya di kondisinya. Ini adalah Honda HR-V 1500 cc tipe E automatic transmission tahun 2016 nih guys. Ini di open di harga 170 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Nah, oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.